My condolences. Pembukaan film kita diperlihatkan dengan mantan kapten pasukan khusus bernama John. Diketahui ia kini memiliki gangguan mental setelah seluruh anak buahnya tewas di medan perang. Keesokan harinya saat John pergi ke supermarket, terlihat dua orang yang sedang merampok dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk merunduk. Namun, di sana John tetap santai memilih minuman yang akan ia beli. Malah John menodongkan senjata orang tersebut ke arah kepalanya sendiri. Namun tiba-tiba pagi harinya, John kedatangan seorang wanita yang langsung memarahinya. Wanita tersebut ternyata adiknya sendiri yang bernama Cindy. Cindy kesal lantaran sang kakak kelupaan menjemputnya di bandara. John yang merasa bersalah pun akhirnya meminta maaf. I'm sorry. Saat sedang nongkrong di kafe, Cindy mengatakan kalau dia akan kembali ke Brazil dalam waktu 2 hari. Diketahui kalau Cindy adalah aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil di Brazil. Singkat cerita, kini Cindy sudah di Brazil. Di sana terlihat seorang polisi wanita bernama Katarina yang sedang bertugas di kota tersebut. Dia mendapat kabar kalau salah satu aktivis Amerika sedang kritis di tepi pantai. Saat dilihat, ternyata orang tersebut adalah Cindy. Setelah kejadian itu, atasan Cindy yang bernama Manny langsung menghubungi John untuk memberitahu kalau adik John ditemukan kritis di pinggir pantai. Mendengar kabar itu, John pun langsung bergegas untuk pergi ke Brazil. Scene berpindah kepada detektif Tiago yang sedang menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Tak lama kemudian, Katarina datang ke sana. Dia tidak terlalu suka cara Tiago yang sering menangkap orang dengan cara yang kasar. Tak lama kemudian ada salah satu warga yang menyerang Tiago yang membuat situasi semakin memanas. Karena tidak mau ada pertumpahan darah, akhirnya Tiago membuat kesepakatan dengan mereka, yaitu melalui duel antara anak buah Tiago dengan salah satu warga yang terkuat di sana. Ia mengatakan jika salah satu warga menang melawan anak buahnya, maka Tiago berjanji tidak akan datang lagi ke kota tersebut. Dan anak buah Tiago yang bernama Bororo yang akan melawan perwakilan dari mereka. Pada akhirnya Bororo dengan mudahnya mengalahkan orang tersebut. Sementara itu John telah sampai di Brazil. Di sana dia disambut dengan sangat baik oleh Manny. John langsung dibawa ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Di situ John dihampiri oleh Tiago, lalu John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP tempat Cindy ditemukan. Di sana Tiago memperkenalkan John dengan Katarina. Kemudian John langsung dibawa Katarina ke tempat Cindy ditemukan. Setelah itu John kembali menyenguk Cindy di rumah sakit. Di situ John melihat suster dari Asia yang sedang memberi suntikan kepada Cindy. Namun setelah suster itu pergi, Cindy mengalami kejang-kejang. John yang khawatir langsung memanggil petugas medis. John mengatakan kalau baru saja Cindy diberi suntikan oleh suster yang sepertinya dari Asia. Beruntung ditangani dan mereka mengatakan kalau tidak ada suster yang berasal dari Asia. Esok harinya John kembali ke pantai tempat Cindy ditemukan. Di sana John melihat salah satu preman memakai kalung Cindy. John langsung bertanya kepada preman tersebut dari mana kalung itu mereka dapatkan. Namun orang tersebut tidak mau menjawabnya, sehingga John menghajar orang tersebut berserta anak buahnya yang ada di sana. Tiba-tiba Katarina datang melerai mereka.
Akhirnya orang itu mengatakan kalau Cindy adalah orang yang merawat adik kecilnya. Sayangnya, adiknya hilang diculik sebelum Cindy ditemukan di pinggir pantai. Lalu orang itu memberikan buku harian Cindy kepada John. Pada malam harinya, John menemukan sebuah nomor telepon di dalam buku harian Cindy, yang diduga orang terakhir yang Cindy hubungi. John langsung menghubungi orang tersebut untuk meminta bertemu esok hari. Saat bertemu, orang tersebut mengatakan kalau dia seorang fotografer yang pernah diminta untuk memotret Cindy dari jarak jauh. Kemudian orang tersebut pamit pergi tanpa memberi informasi apa-apa. Untungnya, John berhasil mencuri flashdisk milik orang itu. Saat orang tersebut masuk ke mobil, lalu disusul segerombolan orang yang bertato yang langsung menembak John. Beruntung, John berhasil selamat dari serangan tersebut. Setelah itu, John menemui Manny dan bercerita kalau barusan John diserang oleh segerombolan orang bertato seperti Yakuza. Mendengar kata Yakuza, Manny mengatakan kalau Yakuza sudah ada di Brazil sejak 50 tahun yang lalu. Mereka kerap kali menculik anak kecil untuk diperjualbelikan. Kemudian Manny menemukan sebuah foto saat Cindy sedang berbincang dengan seorang pria yang sepertinya saat itu ia sedang berada di depan sebuah klub malam. Pada malam harinya, John pergi ke klub malam tersebut untuk mencari pria yang berada di foto tadi. Ternyata orang tersebut adalah seorang DJ. Saat orang tersebut pergi ke belakang, John langsung mengikutinya. Di sana John bertanya apakah si DJ mengenal Cindy. Namun, si DJ mengatakan kalau dirinya sudah lupa. Mendengar itu, John langsung memasukkan kepala si DJ ke dalam kloset berkali-kali agar si DJ mau mengaku. Akhirnya dia mengaku kalau dia melukai Cindy adalah atas perintah bosnya. Dia juga memberitahu tempat usaha bosnya sekarang. Esok harinya, John ditemani Manny pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, John meminta Manny menunggu di luar, sementara dirinya akan masuk ke dalam. Saat di dalam, John dihadang oleh para Yakuza. Akhirnya John berhasil menghabisi mereka. Dan orang yang mengelola tempat tersebut adalah orang yang meracuni Cindy di rumah sakit. Dia pun langsung menghubungi bosnya yang bernama Hirimoto. Hirimoto menyuruhnya kembali ke rumah sakit, sementara John akan diurus oleh Tiago yang ternyata bersekongkol dengan mereka. Tak lama kemudian Tiago dan Bororo menghampiri John. Kemudian Katarina juga datang ke tempat tersebut. John mengatakan kalau dia punya bukti kejahatan Yakuza di dalam koper ini. Kemudian Tiago mengatakan akan membawa koper DJ untuk diselidiki. Saat John keluar dengan Katarina, dia baru sadar dan mencurigai Tiago telah bersekongkol dengan Yakuza karena Tiago menyebut nama DJ, padahal John tidak mengatakannya. Lalu John meminta Katarina menjaga adiknya di rumah sakit, sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk menyelidikinya. Saat di rumah sakit, ternyata wanita itu sudah ada di sana untuk menghabisi Cindy. Namun, Katarina tak tinggal diam dan langsung menghabisinya. Sementara itu, John melihat para Yakuza yang sedang membawa anak-anak yang diculik. John pun langsung menghubungi Manny untuk mengirim polisi ke tempat tersebut. Kemudian John masuk ke dalam untuk menghabisi mereka satu persatu. Kini John harus berhadapan dengan Bororo, Tiago, dan juga Hirimoto. Akhirnya John berhasil menghabisi mereka semua. Seperti pada umumnya, akhirnya para polisi pun datang setelah semuanya selesai. Penutupan film, John kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Cindy adiknya.
Namun dokter di sana mengatakan kalau Cindy perlu dirawat beberapa tahun lagi agar Cindy benar-benar kembali sehat dan film pun selesai.